ya gimana ya, dulu kan PKB itu bukan tim yang sering keluar gitu kan, kasarnya kayak tim buat nemuin PWB doang ya kan. Pernah nolongin orang, dia maksa banget, cuman gue bilang bawanya bener ya, gue gituin di bawahnya nggak bener. Jadi gurunya itu nggak cuma satu, iya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ya, guru. Itu cuman ada salah satu yang privat buat gue bener-bener gue belajar gitu. Gue ribut begini, tabrak langsung sampai dia ditabrak sama anak-anak gue, tabrak jatuh, dia terguling didudukin sama anak-anak gue, dibantai. Gue tuh kalau gini loh, gue ngedidik orang ketika dia nggak jadi orangnya, gue merasa diri gue gagal. Ya maaf ya, gue dapat kabar yang satu buta, Anjir. yang satu hilang ingatan, yang satu lewat, yang satu lewat, yang 2 koma. Mungkin ya gue terlalu keras ngedidik mereka gitu kan ya, sampai mereka juga sampai kelewatan batas ya, ini ya, terbentuk. Air itu kalau ketika kena badan malam-malam dingin apa panas? Dingin lah malam. Dingin ya kan. Itu gue ngerasa emang gimana ya, airnya dingin. Cuman gimana ya, yang gak gue habis pikir gitu, gue dimandiin nih, gitu kan. Ini guru gue yang mandiin gue, gue dimandiin. Tapi di belakang gue tuh ada tangan nepak, itu panas banget. Bener-bener panas. Lu berapa bang? Berapa orang itu? Berdua sama guru lu? Bertiga sama guru gue gitu. Gue dimandiin. Yang gue pikir tuh, ketika gue pikir-pikir, ketika dia mandiin gue, kan satu megang gayung, satu kan kayak ngelus-ngelus kepala. Siapa yang megangin siapa ya? Iya. Dan temen lu di samping lu pisah? Iya, temen gue juga ngerasain. Dia juga gue di mana gitu. Ntar dia kayak dia gitu, ntar di gue gitu. Dan itu kan gue nggak boleh yang namanya melek gitu ya, ngelihat gitu nggak boleh ya kan. Merem aja. Iya, gue harus merem. Dan gue kan anaknya kan bandel, penasaran. Temen gue juga sama-sama penasaran sama bengal. Itu gue jujur ya, gue ngeliat itu asap belakang gue. Badan gue ketika disiram air itu ngebul, seakan-akan tuh kayak aura-aura jeleknya keluar mungkin. Iya, kayak bener-bener ngebul. Temen gue juga pas selesai ngomong, lu tadi ngeliat nggak? Kata dia gitu kan, dia dulu yang buka suara. Lu tadi ngeliat nggak? Ngeliat apaan? Badan kita ngebul banget. Lu nggak ngeliat? Kata dia, ngeliat kok. Gini-gini asapnya, jadi asapnya tuh kayak warna hitam, warna putih, kacau banget. Pusing gue nih ceritain ini. Terus ketika udah kelar kayak gitu, udah tuh kelar tuh dimandiin lagi kan, udah tuh udah gak ngerasa panas. Baru gue dikasih kembang, dimandiin kembang. Terus diusur usap-usap ke muka. Itu panas banget. Kembangnya? Iya, gue bingung. Panas banget. Padahal cuma diusap gitu doang. Panas banget. Asli, gue gak bohong. Itu kasarnya kayak ritual itu. Salah satu bukannya kayak cara ngebersihin diri sih. Cuma kalau yang lain-lain tuh kayak ya formal aja, kayak gue mandi. Dan gue juga pernah kasarnya tuh gue pernah ngalamin, ya gue disuruh sih gitu lewat ya suatu tempat lah. Iya, gue disuruh ke suatu tempat, intinya bukan sama manusia aja. Ya. Itu kayak danau gitu. Di dalam itu ada sumur. Di dalam danau itu ada sumur. Gue disuruh nyelam ke situ. Danau itu yang ada sumur? Iya, cuman danau yang agak gede. Iya, nyelam di dalam sumur. Jadi itu sumur itu di dalam air. Nyelam gue ke situ. Sendiri. Apa yang lu rasain? Itu segar banget sih, sumpah. Berasa gue, gila, hidup banget gue, gila. Berasa terakhir kembali gitu? Iya, gitu. Karena ketika gue berjalan itu, ya gue jalan gimana ya, orang mungkin kayak sekedar jalan, gue pengen deh jarak kesana kan, pengen gitu ya orang. Jarak sih emang gak masalah buat gue kan. Baik kan tujuannya, tergantung niat kita kan. Ya kan. Cuman gue kalau ziarah itu kebiasaannya bukan sekedar ziarah, tapi kayak gue mengikuti kata hati gue gitu kan, kayak ada panggilan lah. Iya, kayak ada panggilan gitu, gue kayak gitu. Gue kayak gitu sih. Jalan itu yang menurut lu ekstrem ya? Iyalah, dalam air, di dalam air ada danau. Di dalam dalam danau ada sumur. Kalau goa mah udah biasa. Ya, ke hutan udah biasa. Kayak air terjun gitu udah biasa. Formal lah.
Iya, ternyata jadi lanjut dulu aja. Nah itu menurut lu kayak gitu itu gunanya untuk apa itu? Nah, yang dapetin Maksudnya, sekarang iya. apaan? Nah, dulu ya. Dulu nih. Dulu. Ya, dulu tuh jujur ya. Niat lu lah. Nah, gue tuh pengen nyari tahu siapa diri gue. Oke. Awal banget. Gue pengen nemuin jati diri gue. Ya kan. Cuman emang kadang-kadang ya kan anak muda, jiwa muda, ngerti lah gue lah. Jiwa petarung. Bisa dibilang mungkin. Gue tuh kadang-kadang tuh gimana ya? Gue per-peran aja sih, gue nggak muna gitu ya. Gue emang kayak niat ngisi buat Diri lu. mempertebal nih gitu. Dan setelah gue tahu, ternyata sia-sia semua. Iya, setelah gue tahu karena adalah sesuatu ya rahasia lah gitu. Gue dikasih tahu, mungkin udah waktunya juga kan dikasih tahu gue sia-sia lu ngapain dulu soalnya. Cuman kasarnya emang ketika kita mau jadi orang, kita emang kadang-kadang disasarin dulu. Benar. gitu. Ketika kita pengen ke menuju jalan yang lurus, emang kita perlu belok-belokin dulu biar kita Ada cobaan. ketika udah di jalan lurus kita tahu belokan itu gitu kasarnya sih. Dan emang niatnya dulu tuh kayak buat mempertebal mungkin atau kayak buat ribut gitu sih. Karena yang gue tangkap lu itu sepertinya lu banyak banget yang rival kali, musuh ya. Banyak pada kepo, pengen ngetes. Oke, gue ngerti. Gitu sih. Tapi lu gini, yang gue tangkap juga, lu kayak begitu ada artinya juga buat diri lu dan keluarga lu kali ya. Kasarnya tuh kayak ya nggak sia-sia juga, sia-sianya tuh ya mungkin pengisiannya sia-sia, tapi pengalaman gue nggak sia-sia dan apa yang gue pelajari nggak sia-sia sampai sekarang gitu. Ada hasilnya. Ada hasilnya juga. Mantap aja. Gokil kan. Nah kan nih, iya. Mikirnya gimana anjing? Apa ya? Keren aja kan, kebanyakan kalau orang-orang kan pengen kebal. Udah kalau kebal udah sekedar kebal doang, nggak didalemin maksudnya gitu. Nggak tahu artinya buat apaan. Iya. Anjing gue so bijak nih, lanjut kita. Oke nih, nah kan lu setelah itu ya, lu pulang kan. Ketika lu pulang pasti lu ribut nih. Dulu kan ini dulu ya ribut kan ya. Nah, lu pernah gak sih ngerasain kalau lu kan tadi gue tangkap lu untuk mempertebal diri lu. Ketika lu menemukan musuh, terus lu efeknya apa sih? Gunanya. Gue jujur ya, dulu tuh gue sampai puasa berminggu-minggu. Iya. Dan gue itu dulu pas gue masih puasa, gue nggak bisa ngontrol. Jujur ya, gue tuh dulu tuh nggak bisa diajak ngobrol. Bahkan gue mungkin nggak bisa kenal orang baru. Nggak mau terbuka sama orang Iya, gue nggak mau terbuka sama orang baru. Sampai gue tuh pernah, pokoknya tuh gue kalau misalnya jalan itu nunggu, kayak gue maunya ngobrol sama yang kenal aja. Kalau yang nggak kenal, ya paling ala kadar ya gitu. Jadi lu stuck di zona nyaman lu lah gitu. Iya, kasarnya tuh ya ngobrol gitu. Kasarnya kayak gue main sama lu nih, ntar main lagi sama orang sehari 2 hari, gue di main nggak bakal terbuka. Tapi kalau sekarang tuh ya alhamdulillah udah nggak, saya udah berani cerita begini terbuka gitu. Dulu mungkin sulit ya. Iya, di undang-undang kayak gini juga gue nggak mau gitu. Kasarnya disuruh cerita banyak, bang cerita gini, emang lu mau? Enggak lah, gue bilang. Bang gini enggak lah, gue bilang. Bang ini apaan sih? Gue paling senyum doang gitu. Bahkan gimana ya, dulu tuh gue sampai parah banget. Misalnya maaf nih, lu punya nih misalnya nih, ya kan, gue ngeliat lu nih gitu nih, ya kan? Gue langsung ngedeketin lu, gue bisikin, ayo ngadu, gue gituin. Iya, dulu masih liar banget gue, iya, merasa kayak wah lah. Iya, cuman ya tanpa gue sadari itu gitu. Pokoknya intinya lu kayak lu ngerasa ilmu lu masih semata kaki gua gitu kali ya, ngerendahin. Iya, kasarnya gue mungkin gitu ya, karena ya gue juga tahu kadar sih kalau misalnya orang yang kasarnya kayak udah tua, gue nggak bakal begitu gitu. Cuman kasarnya kayak orang nih sosokan, mungkin dia baru ngisi nggak belajar, pasti gue gituin. Kasarnya lu cuma baru ngebeli, belum ngejalanin gitu kalau gue. Berkata dia punya barang tapi dia nggak tahu fungsinya. Nah, kasarnya tuh kasarnya itu dia cuma punya pedang, nggak tahu sarungnya di mana gitu. Kalau gue dulu nggak bisa ngontrol banget gue, sumpah. Diajak ngobrol ya gue diem ya kadang-kadang gue tuh kalau siang-siang nih gue nggak mau kena matahari, nunduk aja begitu. Buat pokoknya lu dulu berarti bawaannya dulu gue pengen ngetes orang ya. Nah ini ngomongin tantangan kira. Nah gue pengen tahu nih mas nih, dalam metode yang pengisian kayak gitu kan pasti ada lah pantangannya, suatu pantangan. Apa itu mas pantangan? Ya gue sih nyarinya yang sejalur, maksud gue yang sejalur sama gue tuh
Lu ngapain aja? Hah? Lu ngapain aja? Bukan. Sibukan lah. Bukan, kasarnya tuh kayak gini loh. Yang mau maksudnya nih, yang gue maunya jalur aman aja, nggak mau jalur-jalur yang enggak gitu. Iya. Apalagi kalau nggak ada pantangan tuh gue nggak mau. Maunya ada pantangan karena hidup seru kalau ada tantangannya gitu. Kalau sekedar hidup nggak ada tantangan ya gitu-gitu aja. Flat banget ya. Iya, ya gue pantangan ya paling. Kalau hidup itu nggak bakal asing kalau nggak ada tantangannya, makanya ya monoton sih hidup. Kalau nggak ada tantangannya ya makanya gue suka tantangan gitu. Ya emang gue jujur orangnya gue nggak suka minum. Gue nggak suka minum. Gue tuh mungkin banyak orang yang berpendapat ke gue, bernilaiin ke gue. Lu tuh orang alkoholik gitu. Iya, gue alkohol, gue mabok, gue pemakai, gue suka kayak gitu-gituan. Gue jauh banget. Sampai orang-orang tuh kadang-kadang suka bingung, masa sih? Kasarnya gitu, gue doyan ribut. Kadang-kadang kan orang mikirnya, anak ribut kan pasti doyan minum gitu kan. Orang-orang ribut kan, orang-orang banyak kan suka gitu. Enggak semuanya anak-anak ribut suka kayak gitu. Iya. Laki sih bandelnya kalau nggak ke judi, ke cewek, mabok, berantem itu doang. Ya, gue ya lebih ke berantem, mabuk mah enggak gue jauh. Dan gue mabok, paling cewek gitu. Ya, serius gue. Dulu ini mah dulu. Dulu. Makanya ya gimana ya, cuman ya gimana ya, ya kan kita namanya cowok ya nggak muna lah. Iya, gue emang orangnya batu gitu, susah. Kan tadi peraturan tuh dibuat untuk dilanggar sih ya. Nah, gitu mas. Emang gue batu orangnya, kayak gitu. Cuman selalu. Percaya kok kan. Percaya. Masa Dekatak ini kan, Bang Katak ini kan. Gue anjing fans banget gue sama dia. Iya, penjilat nih anjing. Iya. Oh, dulu kan lu sampai gue lagi live di screenshot sama dia dikirim ke gue. Emang gitu? Ih, masa ada nih bagus nih. Terus apa lagi? Terus Link. Nah, berarti tapi kan ada peraturannya itu yang lu langgar, tapi itu dampaknya ke lu gimana, Mas? Ya, ada aja sih. Kadang-kadang gue jalan doang gitu ya dulu ya sama cewek. Ya, badan gue balik berat gitu. Gue bangun tidur cakaran gitu. Mungkin kayak direp-rep gitu kali ya? Enggak ada direp-rep, cuman kayak ninggalin jejak gitu. Tiba-tiba ya cakaran gini, sampai dulu pernah yang paling parah tuh di sini tuh di dada sampai ngilang begitu tuh, panjang banget. Buset, kayak iya ini mungkin kodamnya ya. Wah, kitab kipak. Kodam yang macan nih. Walah. Oh iya anjing, baru inget gak ada lukisan di rumahnya. Iya. Bohong. Bukan itu lukisan doang. Nah, selain itu lu ada lagi nggak sih? Apa? Pengisian yang ekstrim. Ya. Mungkin ekstrim banget sih menurut gua. Iya lah, orang udah kayak bikini Batam kan, di dalam air ada sumur. Iya, nyelam lagi. Nyelam mas. Iya. Berarti lu nggak pakai oksigen tuh? Enggak lah. Kali gitu kayak tim SAR ya kan? Berapa kali ya? 7 kali. Nyelam, ngebaca di dalam air, ke atas, dikira lumayan lama, masuk lagi 7 kali. Iya, gitu-gitu aja. Terus gue tuh, kalau yang paling ekstrim itu, diginin sih, dipegang belakang, sampai beceplak. Benar-benar ceplakan tangan gitu. Anjing. Kalau gue ceplakan sini aja, digampar untuk tukang kangkung. Iya. Oke, itu perjalanan seorang Maska ya, dari dalam dunia spiritual ya. Spiritual. Anjir. Pengalaman banyak. Gue deg-degan aja dengerin gue. Karena ya mungkin ya, jujur gue yang belum gue lalui dia udah pernah lalui kan. Karena pengalaman dia lebih jauh kali. Apalagi umur gue sama dia kan jauh. Lu berapa? Gue 17, doi 37. 84 gue. Oke. Nah, untuk PKB nih Mas nih, tanggapan lu untuk PKB Mas. Gue sering denger nih PKB itu semacam kayak ada berita beredar PKB adalah tuh udah kayak bilang keladinya aja udah gitu. Tangsel. Itu gimana Mas? Itu pas kasus apa tuh Mas? Pas tragedi apa? Ya mungkin gimana ya? Ya kalau misalnya PKB itu dianggap biang onar atau biang keributan gitu ya. Ya gua akuin sih iya. Iya, gua akuin. Dulu mungkin di Tangsel itu ya gimana ya? Karena gua juga maaf nih ya, di Tangsel kan dulu nggak ribut sama lu. Mungkin sampai dulu tuh di Tangsel itu mungkin pada penasaran kan PKB Hatim Baru gini telat keluar gini. Cuman kan dari kita yang orang-orang baru berani nemuin orang-orang lama dan nyamperin ke kandangan mereka gitu kan. Dan jujur sih kalau maaf ya, kalau misalnya yang gue bilang kalau keluar tuh
apalagi kalau gue ikut berantem tuh pasti ada aja yang kena gitu. Ya, selalu menelan korban ya. Ya, bahkan dulu tuh pernah di Jakarta Selatan, gue baru banget namanya tuh dia tuh kayak gimana ya, dulu tuh slogan gue tuh tim di balik layar, pelaku di balik layar, penghancur kesombongan. Ya, jadi tuh dia merasa paling di atas langit, ya kan. Terus diajakin janjian sama anak-anak gue ajakin, dia bilang udah janjiin aja, gue bilang ya kan, iya bang, karena kenapa manggilnya bang, karena gue nggak suka dipanggil mas, karena orang-orang lama tuh pasti teman-teman gue yang deket tuh pasti manggilnya abang, bang, iya bang gitu kan bang. Kalau teman gitu paling tak, kalau nggak tak gitu kan, nggak ada yang mas kah, jarang ya. Kata tadi salah dong. Nggak apa-apa ya kan, dek emang canda itu. Selalu ya, sampai anak-anak gue tuh udah kayak direndahin banget. Terus yang dia pikirin lagi nyari followers, ya jujur ya, gue tuh nggak pernah mikirin followers, nggak pernah. Nggak pengen famous juga gitu? Iya, gue emang nggak pernah pengen famous aja. Gue maksudnya gue juga sampai saat ini gue merasa biasa aja. Kasarnya ya, gue bukan artis, gue bukan jagoan, gue bukan selebgram, gue bukan yang lu anggap lah panutan. Iya, gue biasa aja gitu. Gue ya berteman aja, nggak usah berlebihan gitu. Maksudnya kayak, bang gue fans banget sama lu nih. Enggak, lu tuh keluarga gue gitu kan. Kasarnya lu respect sama gue, lu keluarga gue. Kasarnya tuh ya mungkin ya sebagian banyak orang ya banyak yang mendoakan gue gitu kan, mendoakan gue yang baik-baik, ya alhamdulillah lah gitu kan ya. Gue nganggep lu tuh keluarga, bukan kasarnya tuh lu fans gue, bukan. Gue nggak nganggep lu fans, dan gue nggak nganggep lu followers lu, atau lu pengikut gue, atau lu kasarnya kayak anak buah gue, enggak. Lu tuh emang bener-bener keluarga gue gitu. Berarti yang lu tanggepin gimana ya? Lu nya tuh biasa aja, cuman orang nganggep lu tuh luar biasa. Iya, gue padahal emang orangnya tuh kayak ya it's me aja, it's me not, ini gue loh gitu loh, bukan lu gitu kan. Makanya ini diri gue, bang lu kok kenapa nggak gini-gini, ini hidup gue gitu, lu nggak bisa ngatur hidup gue gitu kan. Makanya kayak gue biasa aja. Dan ketika gue dibilang kasarnya tim baru keluar lagi nyari followers, ya gue cukup ketawa aja gitu kan, karena sampai saat ini gue nggak pernah mikirin itu, karena pacuan gue bukan untuk followers, karena emang gue pacuan gue ya dulu untuk berantem. Pokoknya ya TMT lah. Iya, kasarnya bukan buat ngegedein nama tim gue, bukan. Emang gue tuh emang suka berantem orangnya. Dan anak-anak gue juga emang suka berantem. Dan akhirnya kan ketemu tuh di daerah apa ya, gue lupa, ada Simpruk. Ya nama apa ya, gue lupa tuh nama daerahnya tuh, gue lupa. Ketemunya gue lupa. Pokoknya di dekat pom bensin gitu. Pokoknya di daerah Simpruk. Pokoknya pasar Kebayoran sanaan lagi. Rakem ya, di Rakem gue baru ingat ketemu di situ. Yang pertama kali tuh, maksudnya kayak ribut di daerah Jaksel gitu kan, ribut di situ. Dia kayak ledek-ledekin lah ya kan, disangka dia gue bakalan lari gitu. Tapi ya mereka salah menilai, makanya jangan sok merendahkan seseorang. Karena lu nggak tahu seseorang tersebut itu siapa gitu. Dan lu juga nggak boleh takut sama bayangan. Dan ketika di hari itu baru pertama kali ribut, hancur dia, koma. Abang-abangan ya, sampai diledekin, ya jadi jilong gue gitu. Kenapa tuh? Jadi jilong? Multi kali? Gue ribut begini, tabrak langsung, sampai dia ditabrak sama anak-anak gue. Tabrak, jatuh, dia teguling, sampai teguling didudukin sama anak-anak gue, dibantai, disiram air ngebul, ya kan, disiram air ngebul, dia diri dibantai lagi, disiram lagi, gitu terus. Tapi nggak lewat kan? Nggak, cuma belakangnya gosong. Anjir. Gila. Pokoknya tadi gue ya TMT kayak yang tahu mah tahu dah. Anjir. Ya makanya kayak orang banyak yang penasaran sama gue, penasaran sampai KB, ya maaf lu udah telat. Ya gue udah nggak gitu lagi, kasarnya kayak gue penasaran sama kata maaf, gue kalau udah punya salah maaf aja, gue lebih baik mengalah aja sekarang. Gue udah nggak mau berantem, nggak mau balik ke dunia gitu lagi. Iya, gue kalau mau perang sama gue, ayo perang, cuma di game. Benar. ML, PB. Kalau mati hidup lagi kan? Iya gitu, biar nggak ngerugiin satu sama lain dan nggak ngerugiin orang tua lu juga sih gitu. Gue udah nggak mau sih berantem. Nah, gue juga mau konfirmasi nih mas nih. Waktu itu sempat beredar nih mas, PKB. Mohon maaf ya mas. Pernah namanya ngelewatin dah. Itu daerah mana mas? Itu daerah Bintaro ya? Bintaro itu. Ya, gue juga dicariin itu. Iya, ini 2 bulan kipak, 2 bulan. Mungkin itu klarifikasi aja mas. Ya, itu udah lama juga itu. Sebelumnya, ya gue mohon maaf yang sebesar-besarnya perwakilan dari anak-anak gue. Ya mungkin lo nggak bisa melupakan dendam itu, karena gue ngerti
Cuman dari pribadi gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jujur gue di situ nggak ada di TKP. Gue nggak ada di TKP. Gue baru pulang nonton bola. Gue capek. Emang anak-anak gue bilang, bang saya mau berantem sama tim yang ada di daerah Ciledug. Kata dia. Ya udah hati-hati, gue bilang. Ya iya bang, hati-hati gitu. Abang ikut nggak? Enggak, gue capek. Yaudah ya bang, istirahat aja kata anak-anak gue. Ngerti juga ya? Iya ngerti. Jadi tuh gimana ya? Mandiri juga berarti, nggak ngandelin si abang doang. Iya, jadi tuh gue gini ya, maaf ya. Alhamdulillah gitu, orang yang gue didik jadi orang semua. Sampai yang ada beberapa lu kenal kan yang tadinya kayak gimana kan lu tahu sendiri kan. Betul. Iya, nyata lah gitu kan. Ada buktinya. Ya dan gue tuh kalau gini loh, gue ngedidik orang ketika dia nggak jadi orang, ya gue merasa diri gue gagal. Oke. Ya karena buat apa lu kasarnya, maaf ya, kasarnya lu main sama gue, lu kasarnya pengen tahu jalan jejak hidup gue, dan gue udah ngasih tahu lu tapi lu nggak ngikutin, tapi lu malah jadi orang yang sotoy. Lu untuk apa? Lu kayak main sama gue sia-sia gitu. Nggak ada yang lu dapet. Iya, nggak ada yang lu dapet. Makanya tuh gue jujur, gue orangnya keras kalau ke anak-anak. Cuman kerasnya gue tuh buat dia orang. Kasarnya tuh lu jangan gini, itu buat lu ketika keluar nanti, ketika lu menjaga sopan santun dan attitude lu itu penting. Itu yang gue bentuk ke mereka semua. Lu harus menghargai orang gitu, walaupun orang itu lemah, walaupun orang itu kasarnya bukan jagoan, bukan orang, lu jangan mandang itu, tapi lu hargain karena dia juga manusia. Gue selalu begitu. Dan makanya itu ya maaf ya, ketika kita nyatu aja kan anak-anak gue iya aja. Karena bukannya gue semua, karena anak-anakku tergantung gimana gue. Karena ya mereka udah paham gue gitu, kedepannya akan kayak gimana, kedepannya. Jadi tuh kayak gimana ya, dia tinggal ngikutin alurnya gue aja gitu. Dan emang jujur di situ gue nggak ikut ya kan, balik lagi ke cerita, di situ gue nggak ikut. Emang di situ ada korban jiwa.